Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Putra Malikianu dengan NIM 21241010-2002 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai laporan praktikum materi join. Nah, pada laporan praktikum materi join kali ini, kita akan membahas materi pada modul 13, yaitu materi Select Multi Table. Nah, pada materi Select Multi Table ini kita memiliki beberapa materi. Langsung saja kita ke modulnya. Nah, pada modul 13 ini kita memiliki materi Select Multi Table di mana terdapat beberapa materi, yaitu materi Select 2 table, materi Select lebih dari 2 table, materi Select Multi Table dengan syarat, dan juga materi Self Join dan Outer Join. Nah, pada materi pertama kita memiliki materi Select 2 table. Nah, kita langsung saja pada materi tersebut. Nah, pada percobaan kali ini kita diperintahkan untuk mengerjakan semua soal pada modul ini yang belum dicetak tebal oleh asisten dosen. Maka dari itu kita langsung saja kepada materi Select 2 table pada soal pertamanya. Nah, soal pertama pada materi Select 2 table ini kita memiliki soal yaitu menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, langsung saja kita ke PG adminnya. Nah, di sini pada PG admin saya telah menuliskan semua kode untuk mengerjakan soal pada modul 13. Nah, untuk soal pertama kita memiliki soal yaitu menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Nah, di sini kita langsung saja menuliskan select dan kita menuliskan nama-nama kolom yang kita butuhkan, yaitu product name sebagai nama produk, unit price untuk harga, dan kategori name untuk nama kategori. Nah, karena di sini product name dan unit price ini terdapat pada satu tabel yang sama, sedangkan kategori name ini terdapat pada tabel yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus menggabungkan antara kedua tabel yang berbeda tersebut agar bisa mendapatkan kedua data dari kolom yang berada pada dua tabel berbeda tersebut. Nah, di sini kita melakukan penggabungan antara kolom produk dan kategoris. Di mana di sini kolom produk kita misalkan dengan P dan kategoris kita misalkan dengan C. Nah, di sini kita melakukan pengkondisian di mana where. Nah, di sini kita melakukan pengkondisian yang mana nanti primary key dari sisi one itu sama dengan foreign key dari sisi many, seperti itu. Nah, di sini kebetulan dari kolom kategori merupakan sisi one dan maksud saya tabel produk di sini adalah sisi many. Nah, sehingga kita tuliskan c.kategori ID di mana kategori ID dari kolom kategori dari tabel kategori sama dengan kategori ID dari tabel produk, seperti itu. Nah, di sini setelah kita melakukan pengkondisian ini, kita melakukan order by karena di sini kita diminta barangnya itu datanya itu terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini kita langsung saja order by kategori name, seperti itu. Sehingga ketika kita jalankan di sini, nah, bisa kita lihat bahwa data-data yang ditampilkan itu sudah terurut berdasarkan kategori name-nya. Kategori name-nya terurut dari kategori name yang hurufnya itu paling besar hingga huruf paling kecil, maksud saya hingga hurufnya paling besar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil menampilkan kolom-kolom yang diinginkan di sini. Artinya kita sudah berhasil menggabungkan antara tabel kategori dan tabel produk di sini, sehingga output yang dihasilkan sudah sesuai dengan perintah, seperti itu. Nah, kita selanjutnya lanjut kepada percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kita diperintahkan untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kita melakukan select kepada kolom select serta kolom-kolom yang dibutuhkan nantinya. Nah, di sini kita tuliskan select company name karena kita di sini membutuhkan nama perusahaan dari customer. Nah, setelah itu kita select order ID karena kita membutuhkan ID transaksi pembelian, dan juga kita melakukan select order date.
Nah, setelah itu kita lakukan from. Nah, pada from ini kita melakukan penggabungan terhadap tabel-tabel yang dibutuhkan, di mana di sini kita membutuhkan tabel customer untuk mendapatkan kolom company name, dan juga kita gabungkan dengan tabel orders ID, di mana tabel order ID ini memiliki kolom order ID dan order date. Nah, setelah itu kita melakukan where, di mana kalau kolom customer ID dari tabel customer ini sama dengan kolom customer ID dari tabel orders. Nah, di sini kita diperintahkan untuk terurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi kita di sini melakukan order by company name seperti itu. Ketika kita jalankan, nah bisa kita lihat bahwa data-data yang ditampilkan itu sudah terurut berdasarkan huruf dari company name yang terkecil hingga yang terbesar seperti itu. Dan juga kita telah dapat menampilkan tabel-tabel, maksud saya kolom-kolom yang diinginkan, sehingga itu bisa menjadi parameter bahwa kita telah berhasil menggabungkan antara tabel customer dan tabel orders ini. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini kita lakukan select dulu terhadap tabel-tabel kolom-kolom yang dibutuhkan, yaitu kolom-kolom yang dibutuhkan ID orders yaitu order ID, order date yaitu tanggal orders, dan produk ID yaitu ID barang yang dibeli. Nah, setelah itu kita melakukan from, di mana pada from ini kita melakukan penggabungan antara kedua tabel yang dibutuhkan, yaitu kita membutuhkan order details untuk mengambil data order date seperti itu, data produk ID. Nah, sedangkan kita di sini butuh tabel orders untuk mengambil order ID dan order date seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan pengkondisian, di mana tabel order ID dari kolom order ID dari tabel order ini sama dengan tabel order ID dari kolom order ID dari tabel order detail seperti itu. Nah, ini ketika kita jalankan, nah bisa kita lihat bahwa data-data yang diminta itu sudah muncul semua. Nah, di sini kita melakukan perintah, kita berikan o.order_id. Mengapa? Karena pada tabel order details dan juga orders ini, di kedua tabel tersebut memiliki kolom yang bernama order ID. Jadi agar sistem tidak bingung mana yang akan ditampilkan, kita berikan o.order_id agar tahu bahwa order ID, kolom order ID ini dipanggil dari tabel order seperti itu, sehingga tidak terjadi error karena sistem menjadi ambigu seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk kepada percobaan materi nomor 2. Nah, pada materi nomor 2 ini kita melakukan percobaan, yaitu percobaan select lebih dari 2 tabel. Nah, pada select lebih dari 2 tabel ini kita akan nantinya menggabungkan lebih dari 2 tabel. Pada percobaan pertama tadi kan kita hanya menggabungkan 2 tabel, kolom dari 2 tabel. Nah, pada percobaan kedua ini kita melakukan penggabungan, di mana kita akan menggabungkan lebih dari 2 tabel. Nah, langsung saja kita ke PG admin. Nah, pada PG admin saya sudah menuliskan kode-kode untuk mengerjakan soal untuk percobaan nomor 2 ini. Nah, untuk percobaan nomor 2 yang pertama, kita diperintahkan menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini kita tuliskan dulu apa saja kolom-kolom yang dibutuhkan, yaitu ID order, order ID di sini, order date sebagai tanggal order, product name sebagai nama barang, dan unit price sebagai harga barang. Nah, di sini kita langsung saja melakukan penggabungan terhadap tabel-tabel yang dibutuhkan. Nah, di sini kita membutuhkan tabel produk untuk mengambil kolom nama barang. Nah, di sini kita membutuhkan tabel order details untuk menampilkan order date dan juga order ID seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuliskan on untuk menuliskan kondisi di mana primary key dari tabel 1 sama dengan foreign key dari tabel many seperti itu. Nah, di sini produk ID dari
produk sama dengan produk ID dari tabel order detail seperti itu. Nah, setelah itu karena kita membutuhkan tabel orders juga di sini untuk menampilkan harga barang nantinya, kita juga join kepada tabel orders. Nah, di mana di sini kita misalkan dengan O. Nah, dan kita melakukan on order ID dari tabel orders ini sama dengan order ID dari tabel order detail seperti itu. Nah, di sini ketika kita jalankan, nah maka tabel-tabel di sini akan tertampil semua, dan juga di sini menandakan bahwa tabel-tabel yang kita joinkan di sini telah berhasil kita gabung seperti itu. Nah, di sini kita melakukan o.order_id karena agar kita memberitahu kepada sistem bahwa yang kita ambil itu order ID dari tabel orders gitu, bukan dari tabel order details. Dan juga di sini od.unitPrice karena di sini kita mengambil unit price dari order details seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita melakukan select kepada kolom-kolom yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kita membutuhkan nama lengkap, berarti kita menggabungkan value dari first name dan last name terlebih dahulu. Nah, setelah kita menggabungkan, kita melakukan pengaliasan dari penggabungan kedua kolom tersebut sebagai namanya itu nama kolomnya itu nama lengkap. Nah, lalu kita mengambil territory description dari tabel territories. Nah, bisa kita lihat bahwa tabel dari kita membutuhkan first name dan last name ini dari tabel employees, dan kita membutuhkan territory description ini dari tabel territory, sedangkan tabel employees dan territories ini tidak berrelationship langsung gitu. Nah, di sini kita membutuhkan perantara. Nah, perantara yang dipakai untuk menggabungkan tabel employees dan juga tabel territories ini yaitu tabel employee territories. Nah, di sini kita melakukan join terlebih dahulu antara tabel employee dan tabel employee territories. Nah, setelah kita melakukan join terhadap employee dan juga employee territories, kita melakukan join juga terhadap territories dan employee territories gitu, sehingga kita mendapatkan bisa menggabungkan antara tabel employee ini dan juga tabel employees dan juga tabel territories melalui perantara employee territories seperti itu. Nah, setelah itu ketika ini kita jalankan, maka data-data yang kita butuhkan pada soal ini tertampil. Karena apa? Tabel employees dan juga territories ini sudah berhasil digabungkan. Nah, maka kita bisa mengambil dan menggabungkan dua data pada kedua tabel yang berbeda tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya kita memiliki soal yaitu menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, kita mengambil kolom-kolom yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menampilkan nama customer yaitu gabungan kontak name dari customer tersebut dan kontak title as nama customer. Lalu kita membutuhkan order ID dan tanggal berapa order tersebut. Nah, beserta shippernya itu nama shipper yang mengirimkan barang tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan 3 tabel untuk menampilkan semua kolom-kolom ini. Nah, di mana kita membutuhkan tabel customer untuk menampilkan kolom kontak name dan kontak title. Lalu kita membutuhkan tabel orders untuk menampilkan order ID dan order date. Nah, juga kita membutuhkan tabel shippers untuk menampilkan kolom ship name seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan join terhadap ketiga tabel tersebut melalui perantara tabel yang berelasi secara langsung. Nah, di sini tabel yang bisa berelasi secara langsung terhadap semuanya yaitu tabel orders. Nah, di sini langsung saja kita joinkan tabel customer terhadap tabel orders terlebih dahulu. Nah, setelah kita menggabungkan tabel customer dengan orders ini, kita
menjoinkan juga tabel antara tabel shippers dengan tabel orders, sehingga kita bisa menggabungkan ketiga tabel tersebut melalui perantara tabel orders ini. Nah, di sini selain menjadi perantara, data dari tabel orders ini juga dibutuhkan seperti itu. Nah, di sini data dari tabel, sehingga kita melakukan penggabungan dengan perantara, namun perantaranya itu juga memiliki kolom yang akan ditampilkan nantinya seperti itu. Nah, di sini kita langsung jalankan saja. Bisa kita lihat semua kolom yang diperlukan pada perintah soal sudah tertampilkan semua, yang mana artinya di sini kita sudah berhasil untuk melakukan penggabungan antara ketiga tabel tersebut seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya pada percobaan select lebih dari 2 tabel ini, yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini kita langsung saja melakukan select terhadap kolom-kolom yang diperlukan seperti company name dan kategori name. Nah, di sini pada kolom company name kita dapatkan dari tabel suppliers, dan di sini kategori name kita dapatkan dari kategoris. Nah, karena tabel suppliers dan kategoris ini tidak berelasi secara langsung, kita membutuhkan perantara tabel produk untuk menjoinkan kedua tabel tersebut. Nah, di sini awalnya kita menjoinkan antara tabel suppliers dan produk terlebih dahulu, lalu kita menjoinkan tabel kategoris dengan tabel produk, sehingga tabel suppliers dan kategoris ini dapat terhubung seperti itu. Nah, ketika kita jalankan di sini, bisa kita lihat data-data sudah tertampil sesuai yang diperintahkan pada soal, sehingga itu artinya kita sudah berhasil melakukan penggabungan join terhadap ketiga tabel tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada percobaan pada materi ketiga. Nah, pada materi ketiga ini kita memiliki materi yaitu select multi-table dengan syarat. Nah, jadi nanti kita melakukan select multi-table, namun data-data yang ditampilkan itu memiliki kondisi atau syarat yang dibutuhkan gitu. Tidak semua data, namun memiliki syarat-syarat data yang harus dipenuhi untuk ditampilkan seperti itu. Jadi kita langsung saja kepada contoh-contoh soalnya. Di sini kita memiliki 4 contoh soal pada percobaan kali ini. Nah, untuk percobaan pertama kita diperintahkan menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan select terhadap kolom-kolom yang dibutuhkan seperti product name untuk nama produk, unit price untuk harga, dan kategori name untuk nama kategori. Nah, di sini kita membutuhkan hanya dua tabel saja pada penggabungan kali ini, yaitu kita menggabungkan tabel produk dan kategoris, di mana tabel produk ini berisi product name dan unit price, sedangkan tabel kategoris di sini berisi kategori name seperti itu. Nah, di sini kita melakukan from product P join kategoris C untuk menjoinkan kedua tabel tersebut. Nah, di sini karena pada soal itu kita memiliki kondisi. Nah, kondisinya yaitu kita menampilkan produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Maka dari itu kita melakukan where di sini, sintak where ini untuk melakukan pengkondisiannya. Where kategori name sama dengan beverage, dan juga unit price-nya itu kurang dari 10, yang dimana di sini diminta harganya itu di bawah $10 seperti itu. Nah, di sini bisa kita jalankan. Nah, di sini ketika kita jalankan tertampilkan di mana product name dan juga unit price dan kategori name, di mana unit price-nya itu di bawah $10 dan kategori name-nya itu adalah beverage. Tidak tertampilkan kategori name yang lain dan tidak tertampilkan unit price di atas $10 seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, kita diperintahkan untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini
kita diperintahkan untuk menampilkan nama perusahaan dan order ID serta tanggal pembelian. Maka dari itu kita melakukan select company name, order ID, dan order date, di mana ketiga kolom tersebut adalah kolom-kolom yang dibutuhkan, seperti company name yaitu nama perusahaan, order ID adalah ID order, dan juga order date adalah tanggal pembelian, seperti itu. Nah, di sini kita melakukan join untuk 2 tabel saja. Nah, karena kita membutuhkan hanya 2 tabel di sini, yaitu tabel customer untuk company name dan juga tabel order untuk order ID dan order date. Nah, setelah kita menggabungkan kedua tabel ini menggunakan join, kita langsung melakukan pengkondisian, di mana kita memilih kondisi country dari customer-nya yaitu USA. Nah, dan juga extract year from order date. Nah, di sini kita melakukan extract year karena kita membutuhkan data tahun dari order date ini, karena di sini kita membutuhkan tahun transaksi sebelum 1997. Nah, jadi kita membutuhkan order date ini di bawah tahun 1997, karena itu kita membutuhkan tahunnya saja. Nah, di sini kita lakukan kondisi di mana tahunnya itu kurang dari tahun 1997, dan juga kita di sini diperintahkan untuk menampilkan data-data terurut berdasarkan tanggal pembelian. Maka dari itu kita menuliskan di sini order by order date, di mana nanti data-data yang ditampilkan terurut berdasarkan tanggal pembeliannya atau order date-nya. Nah, di sini ketika kita jalankan, nah di sini data-data dari kolom-kolom yang kita inginkan sudah tertampil semua, di mana itu berarti kita sudah berhasil melakukan join antara kedua tabel tersebut. Juga di sini kita lihat order date-nya itu urut gitu, tidak ada order date yang tidak berurutan, sehingga kita sudah memenuhi kondisi di mana datanya itu tertampil terurut berdasarkan tanggal pembelian, seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan nama customer, ID customer, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini kita melakukan select kepada kolom-kolom yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini kita melakukan select terhadap contact name untuk nama customer-nya. Nah, order ID untuk order ID, order date untuk tanggal order. Nah, di sini nama shipper ini adalah company name dari tabel shipper, seperti itu. Nah, di sini setelah kita melakukan select terhadap kolom-kolom yang dibutuhkan, kita melakukan from customer join orders. Nah, di mana pada percobaan kali ini kita akan melakukan penggabungan terhadap 4 tabel sekaligus, di mana kita membutuhkan tabel customer untuk kontak name dari customer tersebut, lalu membutuhkan tabel orders untuk mendapatkan kolom order ID, lalu kita membutuhkan tabel shippers untuk mendapatkan company name dari ships tersebut. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan tabel employee, karena di sini kita terdapat kondisi yaitu tujuan pengirimnya itu sama dengan negara asal employee. Nah, di mana negara asal employee tersebut didapatkan dari tabel employees ini, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita melakukan join terhadap keempat tabel tersebut, yaitu yang pertama kita melakukan join terhadap customers dan juga orders. Lalu karena shipper dan order ini berrelasi, maka kita melakukan join antara shipper dan juga order. Nah, setelah itu kita melakukan juga, karena employee ini juga berrelationship dengan orders, maka kita melakukan join antara employee dan juga orders. Sehingga ketika kita selesai melakukan join terhadap keempat tabel tersebut, kita sudah berhasil melakukan penggabungan antara keempat tabel tersebut, sehingga kita bisa mengakses data atau kolom-kolom dari keempat tabel tersebut. Nah, ketika kita jalankan, nah bisa kita lihat di sini. Nah, belum saya jelaskan ya di sini pengkondisiannya. Di sini pengkondisiannya di mana
ship country sama dengan e.country, di mana ship country ini merupakan tujuan pengiriman dari ship tersebut. Nah, itu sama dengan e.country, yaitu tabel country dari kolom employees, di mana yaitu country yaitu negara asal dari employee tersebut. Nah, data-data yang ada pada kolom country dari tabel employee ini merupakan negara asal dari employee yang terdaftar pada tabel tersebut gitu. Jadi kita melakukan, karena di sini kondisinya yaitu tujuan pengirimannya sama dengan negara asal, maka negara asal employee, maka kita melakukan pengkondisian seperti itu. Dan nah, selanjutnya kita melakukan kondisi N, di mana di sini kita memiliki kondisi di mana dan dilakukan setelah 1997 ordersnya itu. Jadi kita di sini melakukan extract year dari order date. Nah, karena di sini setelah 1997, maka kita menuliskan kondisi di mana year dari order date-nya itu lebih dari 1997. Nah, ketika dijalankan ya akan menampilkan output seperti ini, di mana bisa kita lihat di sini order date-nya itu lebih dari 1997 semua, tidak ada yang 1997 ke bawah. Nah, sedangkan ship country-nya jika kita menampilkan gitu ya, ship country dan juga e.country, nah bisa kita lihat di sini ship country dan country-nya itu memiliki value yang sama. Di sini pada data pertama misalnya, jika ship country-nya USA, maka country-nya USA seperti itu. Karena di sini sudah kita kondisikan. Nah, karena kolom ini tidak dibutuhkan pada soal, maka kita hapus saja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan percobaan keempat pada materi select multi table dengan kondisi ini. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu kita melakukan percobaan menampilkan data untuk produk yang berharga 5 sampai 10 dolar. Nah, untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar ini kita diperintahkan menampilkan nama-nama suppliernya beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita langsung melakukan select terhadap kolom-kolom yang kita butuhkan, yaitu kolom company name untuk nama-nama supplier. Nah, dan juga kategori name untuk nama kategori barangnya seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan dua tabel. Namun kedua tabel yang kita butuhkan itu tidak berasal dari tabel yang saling berelasi secara langsung gitu. Maka dari itu kita membutuhkan penghubung antara tabel suppliers dan kategori ini, yaitu dengan tabel produk, di mana tabel produk ini memiliki relationship secara langsung dengan kedua tabel tersebut. Jadi kita menjoinkan tabel products juga sebagai perantara, meskipun tabel products ini tidak dibutuhkan datanya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan join terhadap suppliers dan produk, kita melakukan join juga terhadap tabel kategori yang dijoinkan dengan produk, sehingga nanti kita menggabungkan ketiga tabel itu sekaligus. Nah, setelah kita menjoinkan ketiga tabel itu sekaligus, kita melakukan pengkondisian yang dibutuhkan, di mana di sini kita membutuhkan produk yang harganya 5 sampai 10 dolar. Di sini kita langsung saja tuliskan when unit price between 5 and 10. Yang di mana nanti yang ditampilkan adalah produk-produk yang harganya itu unit price-nya itu 5 sampai 10 dolar. Nah, di sini ketika kita tampilkan, nah di sini kita ditampilkan data-data yang harganya itu di antara 5 sampai 10 dolar. Nah, kalau gini kan tidak ketahuan bagaimana kita melihat bahwa harga dari barang-barang yang ditampil, kategori-kategori yang harga barang yang ditampilkan ini harganya segini. Maka dari itu bisa kita lihat dengan cara menambahkan kolom unit price di sini. Nah, bisa kita lihat ketika kita menambahkan kolom unit price untuk ditampilkan. Nah,
Nah, dilihat di sini unit price-nya itu tidak ada yang kurang dari $5 atau lebih dari $10 seperti itu. Sehingga kondisi yang kita berikan di sini sudah tepat, dan ketika kita sudah berhasil menampilkan ketiga kolom yang dibutuhkan, berarti kita sudah berhasil untuk melakukan penggabungan gitu, karena tidak terjadi error seperti itu. Nah, selanjutnya kita pada materi keempat. Nah, pada materi keempat ini kita akan mencoba materi self join dan outer join. Nah, di mana pada self join ini kita menggabungkan tabel pada tabel itu sendiri. Jadi kita tidak menggabungkan kedua tabel berbeda, tapi menggabungkan dua tabel, satu tabel dengan tabel itu sendiri, tapi dengan konten yang berbeda seperti itu. Nah, untuk outer join ini nanti kita menampilkan data yang mana ketika salah satu tabel itu ditampilkan secara lengkap, namun jika tabel yang satunya tidak memenuhi kondisi, itu akan diisi dengan 0 gitu. Sehingga kita menampilkan semua tabel yang kita butuhkan secara lengkap, namun yang satunya lagi itu jika tidak memenuhi itu akan diisi dengan 0 seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja kepada PG admin dan mengerjakan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu berupa pertanyaan. Nah, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel 1 atau E2? Nah, yang menjadi manajer di sini adalah sisi one-nya. Karena di sisi one ini nanti akan menerima foreign key dari sisi many gitu. Jadi yang merupakan manajer itu merupakan sisi one-nya seperti itu, yaitu E2. Nah, untuk tunjukkan key dari E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin, kita di E1 ini menggunakan key records to untuk disamadingkan dengan E2.employee.id, sehingga kita menggunakan key tersebut untuk menggabungkan kedua tabel tersebut seperti itu. Sehingga kita menggabungkan dengan primary key sisi one dengan foreign key dari sisi many seperti itu. Nah, yang untuk perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, di sini kita langsung saja select tabel-tabel yang kita butuhkan seperti itu. Nah, di sini select E1 first name dan E1 last name, di mana tabel E1 di sini mewakili employee dan E2 first name dan E2 last name as pimpinan, di mana tabel E2 nanti ini mewakili pimpinan seperti itu. Di sini kita menggabungkan antara tabel E1 dan E2 seperti itu, sehingga nanti kita menggabungkan tabel employee dengan employee, namun yang tabel employee yang satunya ada dimisalkan sebagai E1 dan yang satunya lagi dimisalkan sebagai E2. Nah, di sini karena kita melakukan penggabungan antara satu tabel dengan tabel yang sama seperti itu. Jadi kita melakukan pada on-nya ini kita kondisikan kondisi yang mana kita bisa melakukan perbandingan mana yang atasan, mana yang bawahan. Nah, di sini untuk mengetahui mana yang atasan, mana yang bawahan, kita itu melihat employee tersebut itu reports to-nya itu kepada employee ID berapa gitu, sehingga kita melakukan E1.reports to sama dengan E2.employee ID. Jadi ketika reports to-nya itu sama dengan employee ID pada E2, maka tabel tersebut akan bersandingan dan membentuk pasangan pada output nantinya seperti itu. Nah, di sini ketika kita jalankan, nah bisa kita lihat di sini nama employees-nya itu berpasangan dengan nama pimpinannya sendiri-sendiri gitu. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan join pada satu tabel dengan tabel itu sendiri seperti itu.
Nah, di sini bisa kita lihat di sini Nancy Dafolio ini memiliki pimpinan Andre Fuller. Nah, bisa kita lihat pada select from employees. Nah, Nancy Dafolio ini memiliki reports to, memiliki tabel reports to. Nah, di mana tabel kolom reports to-nya ini memiliki nilai 2, di mana pada nilai 2 ini isi dari last name dan first name-nya itu adalah Andre Fuller. Jadi benar bahwa Nancy Dafolio ini nanti memiliki atasan Andre Fuller. Jadi kondisi yang saya tuliskan di sini sudah memenuhi seperti itu. Nah, selanjutnya kita diperintahkan menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di mana ketika kita memiliki kondisi yang di mana pimpinan tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan itu ditampilkan juga, kita harus melakukan outer join. Nah, di sini karena kita memiliki kondisi bahwa kedua-duanya yang tidak memiliki bawahan atau atasan itu ditampilkan semua, kita menggunakan left full outer join, bukan left. Karena kalau left itu hanya menampilkan employees E1 yang tidak memiliki atasan saja seperti itu. Sehingga ketika kita menampilkan dengan kita full outer join dengan select-nya mirip seperti perintah yang sebelumnya karena yang ditampilkan juga sama seperti itu, sehingga kita melakukan full outer join agar employee yang tidak memiliki atasan dan atasan yang tidak memiliki pimpinan, tidak memiliki bawahan itu ditampilkan juga. Nah, bisa kita lihat di sini nama bawahan yang tidak memiliki atasan itu ditampilkan juga. Namun pada kolom pimpinannya itu berisi 0 seperti itu, sehingga menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pimpinan seperti itu. Nah, juga pada tabel pimpinan. Tabel pimpinan di sini kita menampilkan juga employee yang menjadi pimpinan tapi tidak memiliki bawahan seperti itu, sehingga kita lihat di sini bahwa mereka juga ditampilkan tapi nama bawahannya itu 0, jadi menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki bawahan seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk laporan praktikum kali ini. Sekian laporan praktikum dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami atau penjelasan yang sedikit luput atau salah, mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.